Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya semua kabarnya luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang sanggup menyertai kita dalam segala keadaan. Saya mau mengucapkan selamat malam, shalom yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap kita bersemangat di dalam Tuhan. Kenapa kita percaya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Saya mau mengucapkan juga shalom buat semua yang ada di seluruh dunia, di 5 benua yang selalu setia. Saya terus mendapat WA dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, ada semua orang-orang yang berdoa dalam mesbah doa, dan saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk tetap ada di gunung kudusnya Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Biar kita mau terus naikkan pujian penyembahan kita. Karena hanya Dia yang layak, hanya Yesus yang layak ditinggikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, kami terus mau mencari Engkau, mencari hadirat-Mu. Kami mau terus untuk senantiasa datang di bait-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, karena itulah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Biar Tuhan mau pakai hidup kami di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu, bagi kepentingan-Mu Bapa, dan biar hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat segala anugerah kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi saudara, kita mau berkata, telah kami lihat ya Tuhan segala kebaikan di dalam hidup kami Bapa, yang tidak pernah habis. Ya benar Tuhan, kami kan berjuang. Amin, amin Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan Kau dapati kami tetap setia. Haleluya. Kami mau setia mengiringmu.
mengabdikan hidup kami kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk terus melekat kepadamu Bapa. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang termulia dalam hidup kami. Engkau adalah harta yang tak ternilai di hidup kami. Biar kami hari-hari ini terus bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau dengan benar ya Bapa. Bawa iman kami hari-hari ini terus bangkit di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu Bapa. Mari saudara katakan sama-sama pujian ini. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi, mari katakan pada Tuhan, angkat tanganmu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan, dan semakin indah. Amin Yesus. Mari lebih lagi saudara katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yes Lord. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi saudara, mari angkat hatimu biar ungkapan ini katakan pada Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hati kami Tuhan. Sungguh dunia tidak dapat menggantikan Engkau. Ya, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin, amin. Tercurah dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord, betapa Engkau setia menyertai kami. Karena itu kami mau terus berkata, Yesus, Kau permata. Yesus, Engkaulah permata hati.
lakukan dalam hidup kami. Semua perbuatan-perbuatan-Mu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang terus berserah dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Karena itu tidak ada yang menandingi Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang terbaik buat kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
tertuju kepadamu. Biar hari-hari ini hati kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Dunia tidak akan pernah bisa menggoyahkan iman kami. Dunia tidak akan pernah bisa menggantikan Engkau. Bahkan dunia tidak akan pernah bisa menghalangi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, bagaimanapun keadaan dunia ini, goncangan yang sedang terjadi, kami memilih untuk meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Kami memilih untuk meneguhkan hati kami kepada Tuhan. Kami memilih untuk mempercayai Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami, anak-anak-Mu yang berserah dan percaya. Engkau baik bagi setiap kami yang mau terus bersandar padamu. Engkau baik bagi kami yang hanya mau mencari anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan. Hati kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan pada kami kemenangan. Engkau yang sanggup Tuhan menaklukkan setiap perkara di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Amin Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup, yes Lord, menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami sudah melihat campur tangan-Mu, kami sudah melihat betapa dahsyat kasih-Mu, betapa dahsyat kekuatan, anugerah, kesetiaan-Mu yang turut bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan atas hidup kami. Biar malam ini kami mau terus dekat dengan Tuhan, bahwa kami mengerti isi hati Tuhan. Kami mau berjuang hingga sampai pada akhirnya Engkau dapati kami setia Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya.
Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, yang terambil dari Yesaya. Kita akan melanjutkan yang kemarin pembacaan kita. Saudara, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali pada jalan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang senantiasa mau membawa kembali umatnya untuk datang dalam pertobatan. Dan Tuhan mengangkat Yesaya menjadi nabi yang menyuarakan tentang pertobatan, menyerukan ketika bangsa itu tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menghukumnya. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Ya, judul perikopnya tentang celaka yang akan menimpa Asyur, ya. Iya, ayat yang ke-5, pasal 10 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku, ya. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ya, mengerikan firman Tuhan berkata, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Saudara, ketika bangsa itu tidak mau bertobat, maka Tuhan itu menjatuhkan murka dan ini sangat mengerikan. Tuhan berkata, aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Ya, bangsa yang murtad yang dipakai Tuhan, bangsa asing. Untuk apa? Untuk saudara melawan umat yang menjadi sasaran murkaku. Mari kita berdoa hari-hari ini agar hidup kita tidak menjadi sasaran murka Tuhan. Mari kita berdoa supaya hidup kita justru sebaliknya menjadi sasaran anugerah Tuhan, bukan menjadi sasaran murka Tuhan. Mengapa orang menjadi sasaran murka Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat. Kemarin kita sudah baca mereka sombong terhadap Tuhan. Mereka tidak mau menundukkan diri pada Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan apa yang mereka miliki, bahkan mereka jauh dari hukum-hukum Tuhan, saudara. Di sini dikatakan Tuhan memerintahkan umat yang murtad, bangsa yang murtad, untuk mengadakan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ini berbicara tentang satu keadaan yang sangat menyedihkan. Ketika murka Tuhan itu turun atas kehidupan umatnya, maka mereka akan mengalami keadaan yang sangat-sangat, saudara, memprihatinkan. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya, saudara, ya. Firman ini berkata ayat yang ke-7, tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, tidak demikian ya rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak, apa di sini dikatakan Tuhan hendak apa? Ya, ia sendiri ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Saudara, ya, sekalipun bangsa Asyur tidak mengetahui bahwa mereka merupakan bagian dari rencana Allah, Allah memakai bangsa ini untuk menghukum umatnya. Ya, Tuhan itu memakai bangsa Asyur untuk menghukum ya orang Israel. Ya, tetapi saudara, bangsa ini tidak mengetahui bahwa mereka itu merupakan bagian dari rencana Allah. Ya, Tuhan memakai mereka, bangsa asing ini, ya, untuk ya menjadi cambuk murka Tuhan atas bangsa Israel. Ya, maka di sini dikatakan, ya, Allah memakai bangsa ini untuk menghukum umatnya. Allah melaksanakan rancangannya di dalam sejarah, kendati ada orang ya atau bangsa yang menolaknya. Dia tidak sekedar membuat dunia bergerak lalu melepaskannya. Karena Tuhan, ya Allah kita yang maha kuasa, yang berdaulat, tetap memegang kendali saat ini.
maka kita memiliki rasa aman bahkan di dalam dunia yang berubah dengan cepat sekalipun, saudara ya. Jadi bangsa Asyur ini tidak tahu kalau mereka itu dipakai Tuhan. Mereka tidak menyadari ketika mereka memukul kala orang Israel. Mereka menundukkan bangsa Israel, umat Tuhan itu. Mereka dipakai sebagai cambuk murka Allah. Karena itu dikatakan celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku. Ya, Tuhan memakai bangsa ini, bangsa yang murtad, untuk menghabisi mereka, saudara. Tuhan memakai bangsa ini, bangsa yang murtad yang tidak mengenal Allah, untuk menumpahkan amarahnya ya kepada sasaran murka Tuhan. Ya, ketika itu bangsa Israel ya dimurkai oleh Tuhan karena mereka tidak mau bertobat, saudara. Dan di sini dikatakan celakalah Asyur ya yang menjadi cambuk murkaku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Ayat yang ke-7, tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, ya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Ya, saudara, sekalipun Asyur tidak mengetahui bahwa dia dipakai oleh Tuhan, ya, tapi Tuhan hanya memakai bangsa ini untuk menyatakan murka Tuhan, saudara. Dan mereka akan menginjak-injak, saudara. Di sana dikatakan, sebab ia berkata, ayat yang ke-8, sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis, dan bukankah Hamat seperti Arpad ya, atau Samaria seperti Damsyik ya? Saudara, Kalno, Karkemis, Hamat, Arpad ya, Samaria dan Damsyik adalah kota-kota yang ditaklukkan oleh Asyur. Yakin dengan kemenangan-kemenangan besar yang akan memperluas kekaisaran mereka, Raja Asyur memberikan pidato dengan arogan. Asyur telah menaklukkan beberapa kota dan mengira bahwa Yehuda akan dikalahkan bersama dengan yang lainnya. Dia tidak mengetahui bahwa Yehuda berada di bawah tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Memang Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menaklukkan orang Israel, tetapi kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan itu hanya memakai mereka menjadi cambuk, sekalipun bangsa Asyur ini sendiri memiliki niat untuk membunuh lebih banyak bangsa-bangsa. Ya, ketika mereka menang, mereka berpikir kemenangan itu adalah dari mereka, padahal itu Tuhan hanya memakai mereka untuk menjadi alat cambuk. Tetapi mereka tidak akan bisa mengalahkan Yehuda. Kenapa? Karena kemenangan itu dari tangan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang pegang kendali, saudara. Meskipun Tuhan murka terhadap Yehuda, tetapi dia tidak menaklukkan Yehuda, dia tidak membiarkan Yehuda dikalahkan. Kenapa? Tuhan hanya memakai bangsa itu untuk memberikan pelajaran. Artinya apa, saudara? Ketika kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali, maka kita tidak perlu takut akan apapun. Ya, sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan seketika ada malapetaka yang datang, ada murka Tuhan yang menghantam. Seketika Tuhan mengizinkan itu semua, tapi kita harus tetap percaya bahwa semua, di balik semua itu Tuhan pegang kendali. Kayak sekarang kita sedang menghadapi virus corona, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Kita nggak perlu takut yang berlebihan. Ingat, mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai hidup kita, kita nggak mati. Kalaupun mati berarti sudah waktunya mati. Benar nggak, saudara? Ya. Kenapa? Karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Jadi nggak perlu takut berlebihan. Mari kita belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, raja dari bangsa Asyur mengatakan, ia berkata, ya, dia berpidato, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis, sama halnya dengan Hamat, seperti Arpad, Samaria dan Damsyik? Ini adalah kota-kota yang sudah ditaklukkan oleh Raja Asyur. Dan dia berpikir bahwa semua kemenangan itu berasal dari panglima-panglimanya yang gagah perkasa. Tapi ternyata Tuhanlah ya yang mengizinkan untuk mereka itu menang, hanya untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Ya, jadi saudara,
Sekalipun dia yakin dengan kemenangan besar yang memperluas kekaisaran mereka, ya Raja Asyur sudah sombong dengan memberikan perkataan seperti itu. Ya tetapi dia lupa, dia mengira bahwa dia telah menaklukkan beberapa kota dan dia mengira Yehuda akan dikalahkan bersama dengan yang lainnya. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas Yehuda. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan tadi, seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan aku tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Raja Asyur dengan sombongnya berpikir bahwa dia juga bisa menaklukkan. Ayat yang 10, Samaria dan Yerusalem dipenuhi dengan berhala-berhala yang tak berdaya melawan kekuatan militer Asyur. Hanya Tuhan pencipta alam semesta yang bisa dan akan menundukkan Asyur. Tetapi nanti setelah dia menggunakan Asyur untuk maksud-maksudnya. Jadi Asyur kelihatannya menang. Asyur kelihatannya bisa menaklukkan. Bahkan dia bisa menaklukkan ya semua patung-patung dan dewa-dewa buatan. Itu Tuhan izinkan hanya untuk membuat bangsa Israel itu melihat bahwa semua dewa yang mereka sembah itu tidak ada kekuatan apa-apa. Tuhan mengizinkan bangsa Asyur itu mengalahkan beberapa kota mereka hanya untuk melihat bahwa Tuhanlah yang berdaulat, bahwa mereka tidak bisa mengandalkan patung-patung buatan mereka itu. Hanya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan mereka, saudara. Ya, ayat yang ke-12 berkata, tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggi hatian Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Ya, saudara yang terkasih, kita harus percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini adalah tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi Tuhan yang pegang kendali. Ya, mungkin kita diizinkan mengalami sesuatu yang tidak enak. Itu adalah maksud dan rencana Tuhan ada di dalamnya. Mungkin kita juga mengalami yang enak, ada juga maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Kita tidak boleh sombong. Bangsa Asyur berpikir bahwa mereka yang mengalahkan dengan kekuatan. Mereka lupa Tuhan hanya memakai mereka. Tuhan hanya mengizinkan, ya, Tuhan yang memberi kemenangan itu supaya memberikan pelajaran pada bangsa Israel yang tidak mau bertobat. Hukuman yang dinubuatkan terhadap Asyur berlangsung pada tahun 701 sebelum Masehi. Saat itu saudara, 185.000 tentara Asyur dibantai oleh malaikat Tuhan. Yaitu ada belakangan kekaisaran Asyur jatuh ke tangan Babel. Tidak pernah bangkit lagi sebagai kekuatan dunia. Apa yang dinubuatkan Tuhan? Ayat 12 Tuhan berkata, apabila, kata Yesaya ini bernubuat, tetapi apabila Tuhan telah selesai dengan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka Tuhan akan menghukum perbuatan tinggi hatinya Asyur, ya, dan sikapnya yang angkuh sombong. Ingat saudara, kalau hari ini mungkin kita merasa diberkati atau diberikan kemenangan, jangan sampai kita takabur. Karena ada orang-orang yang kelihatannya sukses, kelihatannya dia lagi menang. Ya, kadang kita melihat ya itu orang sombong, jahat, tapi kok diberkati. Ya itu hanya kelihatannya. Ini kayak bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu berkata, wah saya ini loh menang, menaklukkan bangsa-bangsa, ya kota-kota yang ada di Israel. Kenapa? Karena kekuatan perang kami. Mereka tuh nggak tahu bahwa Tuhan itu hanya memakai mereka sementara waktu. Kalau hari ini kita merasa kita diberkati, kalau hari ini engkau merasa engkau menang, tidak selamanya itu akan terjadi. Kalau hari ini kita merasa Tuhan mempercayakan pelayanan yang hebat, naik turun mimbar atau apapun, atau kita hari-hari ini sedang dipercayakan menjadi gembala di gereja besar, jangan sombong. Mari rendahkan diri di kaki Tuhan dan minta supaya kita bertindak hati-hati. Kenapa? Semua itu bisa runtuh dalam semalam.
Ya, apa yang terjadi sekarang pandemi ini kita melihat semua orang tidak berdaya. Karena itu kalau lagi dipakai Tuhan loh. Bangsa Asyur lagi dipakai Tuhan untuk mengalahkan. Ya, mereka dipakai Tuhan untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Mereka dipakai Tuhan untuk menghukum, tetapi sombong. Dia berkata, dengan kekuatan militer kami, dengan kekuatan panglima-panglimaku. Ya, makanya di sini dikatakan ayat 12, Tuhan berfirman, setelah semua selesai, tunggu saja, ada waktunya. Seringkali kita melihat kapan ya orang ini dihukum Tuhan. Saudara, ya itu juga bukan bagian kita, tetapi seringkali kita diizinkan Tuhan melihat orang-orang yang hidupnya tidak adil, orang-orang yang berlaku tidak benar, orang-orang yang hidup dalam dosa, kelihatannya kok ya diberkati. Jangan salah. Waktu mereka tetap tidak bertobat, satu saat tinggal tunggu waktu, jatuh tergelincir. Ya, jatuh saudara. Ya, dan nubuatan ini digenapi oleh Tuhan. Asyur dipukul kalah pada tahun 701 sebelum Masehi. Saat itu 185.000 tentara Asyur dibantai oleh malaikat Tuhan. Mati, ya bahkan tidak pernah bangkit lagi saudara. Ya, karena itu kita tidak boleh sombong. Jangan sampai ternyata kita sedang dipakai Tuhan, tapi kita sudah menyombongkan diri. Tuhan bisa ambil semuanya dalam sekejap, saudara. Bangsa Asyur bersikap arogan, bangga dengan kemenangan-kemenangan yang Allah izinkan. Ya, mereka mengira telah mencapai segala sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Sudut pandang kita bisa juga menjadi menyimpang karena kesombongan dan prestasi-prestasi kita. Kalau kita tidak mengakui bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita, yang melaksanakan tujuan-tujuannya, maka saya yakin kita pasti gagal di tengah jalan. Ya, mari tetap menjadi orang yang merendahkan diri di kaki Tuhan. Mari tetap merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kami ini gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kami tidak bisa meraih apapun. Bahkan tanpa Tuhan kita gak bisa hirup napas satu kali pun gak bisa. Jadi kalau kita masih hidup hari ini, kalau kita masih dipakai Tuhan hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya, ayat yang ke-13. Sebab ia telah berkata dengan sombong, ya, sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antar bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di tahta, saudara. Hati-hati. Asyur berpikir dialah yang telah menurunkan orang. Asyur berpikir dialah yang sudah memecat orang. Ada banyak orang. Kalau hari ini engkau memiliki jabatan sebagai bos, sebagai pimpinan, engkau memiliki jabatan sebagai gembala, sebagai pendeta, hati-hati. Kalau engkau berpikir akulah yang telah menurunkannya, aku bisa menutupi jalan hidupnya. Bahkan ada orang-orang yang berkata kepada anak buahnya, kamu kalau nggak pelayanan di sini mau kemana lagi? Mati karirmu, mati hidupmu, mati pelayananmu. Dia lupa ada tangan Tuhan yang sanggup mengangkat orang-orang yang direndahkan. Jangan sombong, saudara. Jangan pernah sombong. Kalau hari ini Tuhan percayakan kepadamu tahta, Tuhan percayakan kepadamu sesuatu yang berharga, jangan seperti Asyur yang berkata dengan semena-mena, aku yang menurunkan dia, aku yang memecat dia, aku yang memblacklist dia. Hati-hati. Betapa sombongnya kita kalau kita berkata, kalau saya pecat kamu mau hidup di mana? Kalau saya pecat kamu mau makan apa? Seringkali kita temui ada orang-orang yang berkata seperti itu. Ingat, Tuhanlah penguasa atas hidup setiap manusia. Mungkin hari ini engkau berhasil merendahkan dia, tapi kalau dia berdoa, dia setia, Tuhan bisa angkat dia, saudara. Bahkan posisinya bisa menggantikan posisi hidup kita. Hidupmu mungkin yang sombong. Asyur telah berkata, aku yang telah memecat raja-raja. Aku yang telah yang telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Ya, mengerikan. Kita berdoa, saudara, biarlah kerendahan hati tetap kita miliki. Kenapa? Dan kita mau berkata, semua yang kami dapat hari ini hanya karena Tuhan.
Tidak ada satupun yang kami dapat dari kebenaran kami. Tidak ada satupun yang kami dapat dari kekuatan kami. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua hanya karena Tuhan dalam hidup kami. Saudara, ayat 14 dia berkata, seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh atau menciap-ciap. Ya, Asyur berpikir hanya semudah dia mengambil telur-telur dari sarang burung. Seperti itulah dia meraup kekayaan, seperti itulah dia meraup keuntungan. Hati-hati. Ya, jangan pernah merasa kita mampu. Jangan dengan semena-mena meraup, mengambil. Ya, bahkan seringkali kita memakai tahta kita yang diberikan Tuhan untuk melakukan ketidakadilan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang hidup dan Dia tidak tidur. Karena itu, mari kita hari-hari ini mau bertobat. Kita mau berkata, Tuhan, semua yang kami dapat tuh kami dapat dari Engkau. Tidak ada satupun yang kami dapat dari diri kami sendiri. Kami mau terus berjuang sampai pada akhirnya Tuhan Engkau dapati kami itu setia. Kami mau percaya bahwa semua yang kami dapat itu hanya dari Tuhan saja. Kami tidak mau berkata kami dapat dari apapun. Yesus yang terindah di hidup kami. Engkaulah permata hati kami, Tuhan. Mari kita mau katakan pada Tuhan, kita mau mengakui dari mulut kami, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tidak dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Kekayaan, harta, kedudukan, jabatan, bahkan apapun yang sedang kami miliki hari-hari ini tidak bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah yang dapat memberikan kami kepuasan. Engkaulah yang dapat memberikan kami damai sejahtera dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi, mari kita mau berkata dari hati kita, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami mau akui dari mulut kami malam ini, Yesus, Engkau permata di hidup kami, permata hati kami. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kami. Entah itu Tuhan kekayaan, kehormatan, apapun yang sudah Tuhan, berkat-berkat-Mu Engkau berikan buat kami, tidak bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berbahagia hanya ketika kami hidup dalam jalan-jalan-Mu. Kami berbahagia hanya ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami berbahagia hanya ketika kami melekat dengan Engkau. Kami berbahagia hanya ketika kami hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, tidak ada satupun kesombongan yang bisa kami andalkan. Tidak ada satupun kesombongan hari-hari ini yang bisa kami hidupi. Kami hanya percaya kepada Tuhan. Kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, semua yang kami nikmati hari-hari ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan kami mohon pengampunan kalau ada kesombongan-kesombongan yang pernah kami lakukan. Atau mungkin hari ini kami masih hidup dengan kesombongan kami. Ampuni kami Bapa. Kami mau membuang semua yang tidak berkenan itu dari hidup kami. Mau menaklukkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Membawa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau melihat setiap suami, istri, anak-anak yang terus berdoa sampai hari ini. Tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putusnya. Kami mengharapkan anugerah Tuhan atas hidup kami. Turunlah kiranya Bapa berkat-Mu atas kehidupan rumah tangga kami. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat kebenaran itu yang terpenting dari semua berkat-berkat jasmani. Kami berdoa biar rumah tangga kami, pernikahan kami ada dalam ketentraman karena hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada suami yang menjadi imam, istri yang menjadi penolong, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam mengikuti studi mereka Bapa, yang belajar walaupun secara online. Tuhan berikan hikmat, marifat, akal budi. Guru-guru mereka Tuhan berkati juga Bapa anak-anak kami yang memilih kuliah. Tuhan yang menentukan langkah-langkah hidup mereka. Berkati anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang membukakan lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Anak-anak kami yang merindukan punya keturunan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjadi Tuhan satu-satunya harapan. Bahkan kami tidak bisa menaruh harapan kami pada sesuatu yang lain selain kepada janji Tuhan. Datanglah kiranya kehendak-Mu, jadilah Tuhan kehendak-Mu atas hidup kami. Buat anak-anak kami, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Juga bagi anak-anak kami Tuhan, kami menyerahkan mereka untuk jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mempertemukan dengan pasangan yang terbaik, yang untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena itulah kebahagiaan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati Bapa setiap keluarga kami Bapa yang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan menjadi penyembuh bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitnya Bapa, Engkau lawat jamah Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami akan terus melihat, mendengar kesaksian demi kesaksian orang-orang yang dilawat dan disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati Tuhan orang tua kami, opa oma kami di masa tua mereka. Terus Engkau berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan kesehatan. Juga bagi setiap single parent Tuhan, memberkati mereka, tidak pernah sendiri. Roh Kudus menyertai. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa juga terus memberkati orang-orang yang terus bergumul keluar dari persoalan masalah yang berat, keterikatan dengan dosa, rokok, minuman keras, perjudian, narkoba, yang ingin keluar dari ketakutan, kecemasan Tuhan, stres, depresi, yang ingin keluar dari amarah, kepahitan, kebencian. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau berikan kelepasan Tuhan buat setiap mereka, sehingga mereka juga yang bergumul keluar dari dosa. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemerdekaan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan, Engkau sanggup memberkati dan mengulurkan tangan-Mu dengan cara apa saja. Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang penuh dengan belas kasihan untuk terus menjadi alat Tuhan dalam menolong mereka. Terima kasih buat bangsa Indonesia. Kami ucapkan shalom bagi Indonesia. Pemulihan terjadi buat Indonesia. Ada kesembuhan, keselamatan, hujan pertobatan tercurah. Kami percaya damai sejahtera Kristus turun. Tidak ada kematian massal karena COVID di atas Indonesia. Yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Kami percaya Tuhan menyertai Presiden Jokowi Ma'ruf Amin Tuhan, untuk mereka boleh melakukan setiap keputusan yang datang dari Tuhan. Engkau memberkati kedua anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka boleh menjadi alat Tuhan, membawa bangsa ini dalam pemulihan dan demi pemulihan. Berkati seluruh jajaran kabinet yang bekerja di bawah mereka, beri ketundukan hati untuk terus mendukung Presiden Jokowi dan wakilnya. Berkati TNI Polri Tuhan, mereka bekerja untuk kesatuan bangsa ini Tuhan, memberikan hikmat, marifat, pertolongan untuk mereka terus ada Tuhan di dalam tugas-tugas mereka. Tuhan, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap anak istri mereka, keluarga mereka yang ditinggalkan bertugas, Tuhan jagai. Berkati tim medis Tuhan yang terus ada di garis depan, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, bahkan tidak ada ketakutan dalam nama Yesus. Lebih sungguh lagi Tuhan untuk terus bekerja sebagai pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka juga, tutup bungkus dengan kuat-kuasa darah-Mu. Kami percaya Engkau terus memberkati Tuhan untuk Dokter Terawan dan tim yang sudah dibentuk untuk memberkati bangsa ini dengan vaksin COVID.
Kami percaya semuanya boleh terjadi sesuai anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengikat segala kuasa virus ini Bapa. Kami tahu kuasa Tuhan lebih besar. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berkati seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, bahkan setiap benua-benua ada orang-orang yang berdoa di dalamnya, yang ikut dalam mesbah doa ini. Tuhan memberkati benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu, ada kesembuhan massal juga Bapa. Kami tahu Tuhan sudah memilih orang-orang yang ada di benua-benua ini untuk terus berdoa. Dan apapun persoalan masalah setiap kami malam ini, kami tahu di dalam nama Yesus ada jawaban. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, berkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan apa yang Kau lakukan dengan tanganmu berhasil, dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa saudara, engkau diberkati dengan channel ini. Bagikan ini kepada sahabat rekan saudaramu supaya mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah menjadi berkat. Shalom.